Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sendiri Fatona Tumulia dari kelas 2 EPGMI NIM 2042-20197. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran inquiry. Bagaimana penjelasannya? Mari kita saksikan pada video berikut. Pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Strategi pembelajaran ini sering juga dinamakan strategi heuristik, yang berasal dari bahasa Yunani heuriskein, yang berarti saya menemukan. Pembelajaran inquiry dirancang untuk mengajak peserta didik secara langsung ke dalam proses ilmiah dalam waktu yang relatif singkat. Hasil penelitian Schlenker dalam Joyce dan Weil pada tahun 1992 menunjukkan bahwa latihan inquiry dapat meningkatkan pemahaman sains, produktif dalam berpikir kreatif, dan peserta didik menjadi terampil dalam memperoleh serta menganalisis informasi. Ciri-ciri pembelajaran inquiry. Pertama, strategi pembelajaran inquiry menekankan kepada aktivitas peserta didik secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan peserta didik diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan hal ini dapat menumbuhkan sikap percaya diri atau self-belief. Ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis dan logis dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual yang merupakan bagian dari proses mental. Sasaran utama strategi pembelajaran inquiry. Sasaran utama kegiatan strategi pembelajaran inquiry adalah: pertama, keterlibatan peserta didik secara maksimal dalam proses kegiatan belajar. 2. Keterarahan kegiatan secara logis dan sistematis pada tujuan pembelajaran. Dan 3. Pengembangan sikap percaya pada peserta didik tentang apa yang ditemukan dalam proses inquiry. Kondisi umum yang merupakan syarat timbulnya kegiatan inquiry bagi peserta didik adalah: 1. Aspek sosial di kelas dan suasana terbuka yang mengundang peserta didik berdiskusi. 2. Berfokus pada hipotesis. Dan 3. Penggunaan fakta sebagai evidendi. Informasi fakta. Prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran inquiry. 1. Berorientasi pada pengembangan intelektual. Tujuan utama pembelajaran inquiry adalah pengembangan kemampuan berpikir. Dengan demikian, strategi pembelajaran ini juga berorientasi pada proses pembelajaran. 2. Prinsip interaksi. Proses pembelajaran ini melalui interaksi antara peserta didik dengan guru, bahkan interaksi antara peserta dengan lingkungan. 3. Prinsip bertanya. Peran guru yang harus dilakukan adalah guru sebagai penanya. 4. Prinsip belajar untuk berpikir. Pembelajaran berpikir adalah pemanfaatan dan penggunaan otak secara maksimal. 5. Prinsip keterbukaan. Peserta didik perlu diberikan kebebasan untuk mencoba sesuai dengan perkembangan kemampuan logika dan nalarnya. Langkah-langkah pelaksanaan strategi pembelajaran inquiry. 1. Orientasi.
Langkah ini adalah langkah untuk membina suasana atau iklim pembelajaran yang responsif. 2. Merumuskan masalah. Merumuskan merupakan langkah membawa peserta didik pada suatu persoalan yang mengundang teka-teki. Masalah yang dikaji adalah masalah yang mengandung teka-teki yang jawabannya pasti. 3. Mengajukan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Empat, mengumpulkan data. Dalam pembelajaran inquiry, mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat penting dalam pengembangan intelektual. 5. Menguji hipotesis. Proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh. 6. Merumuskan kesimpulan. Proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Keunggulan strategi pembelajaran inquiry. 1. Strategi pembelajaran inquiry dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sendiri dengan cara belajar mereka. 2. Strategi pembelajaran inquiry merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. 3. Dapat melayani kebutuhan peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Kelemahan strategi pembelajaran inquiry. 1. Guru sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan peserta didik. 2. Perencanaan pembelajaran dengan strategi ini sulit karena terbentur dengan kebiasaan peserta didik dalam belajar. 3. Guru sulit menyesuaikan strategi ini dengan waktu yang telah ditentukan. Baiklah, sekian penjelasan video dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.